Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Haryanto dari Pendidikan Teknik Elektronika 2016, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video ini, saya akan memperlihatkan unjuk kerja dari training kit PID controller yang saya kembangkan sebagai tugas akhir skripsi saya. Pada training kit ini terdiri dari dua jenis PID controller, yaitu PID controller analog dan PID controller digital. Sehingga pada video ini akan terdapat dua penjelasan mengenai masing-masing jenis PID controller tersebut. PID controller analog. Pada PID controller analog terdapat 5 rangkaian analog utama. Yang pertama, penguat beda. Ambil kabel AC pada tempat penyimpanan, lalu sambungkan pada bagian power in training kit PID controller. Sambungkan kabel AC pada sumber tegangan listrik 220 VAC, lalu tekan saklar on bagian power in. Hidupnya indikator tegangan baterai LiPo mengindikasikan bahwa training kit telah tersuplai dengan listrik. Posisikan saklar PID controller analog pada posisi naik. Hidupnya LCD mengindikasikan bahwa PID controller analog telah aktif. Atur tegangan VAR sebesar 1 volt dengan memposisikan potensiometer VAR. Atur tegangan SP sebesar 2 volt. Sambungkan titik VAR dengan titik input penguat beda. Ukur tegangan pada titik output penguat beda. Tegangan terukur yaitu plus min 1 volt, sehingga dapat dikatakan bahwa penguat beda bekerja dengan baik. Rangkaian yang kedua yaitu penguat inverting. Saat PID controller analog telah aktif, atur tegangan VAR sebesar 1 volt dengan memposisikan potensiometer VAR. Sambungkan titik VAR dengan titik input pada penguat inverting. Atur potensio RP pada posisi tengah. Ukur tegangan pada titik output penguat inverting. Tegangan terukur yaitu kurang lebih minus 2,17 volt, sehingga dapat dikatakan penguat inverting dapat bekerja dengan baik. Rangkaian yang ketiga yaitu integrator. Saat PID controller analog telah aktif, atur tegangan VAR sebesar 1 volt dengan memposisikan potensiometer VAR. Posisikan saklar rangkaian integrator pada posisi kanan. Atur besarnya hambatan dari R7 sebesar 100 kilo ohm dengan cara memutar potensiometer R7. Kemudian atur besarnya hambatan pada RI sebesar 100 kilo ohm dengan cara memutar potensio RI. Posisikan saklar rangkaian integrator pada posisi kiri. Lalu hubungkan titik VAR dengan input rangkaian integrator. Ukur titik output dari rangkaian integrator. Tegangan akan secara berkala naik menuju nilai input. Ini mengindikasikan bahwa rangkaian integrator telah berjalan dengan baik. Rangkaian yang selanjutnya yaitu rangkaian diferensiator. Saat PID controller analog telah aktif, atur saklar rangkaian diferensiator pada posisi kanan. Ubah hambatan RD sebesar 100 kilo ohm dengan mengubah potensio RD. Ubah juga hambatan R9 sebesar 100 kilo ohm dengan memutar potensio R9. Posisikan saklar rangkaian diferensiator pada posisi kiri, lalu hubungkan titik VAR dengan titik input dari rangkaian diferensiator. Ukur titik out dari rangkaian diferensiator. Lalu putar potensio VAR secara perlahan dan amati perubahan tegangan output yang terjadi pada rangkaian diferensiator.
hanya terdapat perubahan kecil dari tegangan output rangkaian diferensiator. Selanjutnya, putar potentiovar dari posisi minimum ke maksimum dengan cepat. Maka rangkaian diferensiator akan memiliki tegangan output yang lebih besar dibandingkan percobaan yang sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rangkaian diferensiator telah berfungsi dengan baik. Rangkaian yang kelima yaitu rangkaian penjumlah. Setelah PID controller analog telah aktif, atur tegangan VAR sebesar 2 volt dengan memutar potentiovar. Hubungkan sumber tegangan 5 volt positif pada input 1 rangkaian penjumlah. Hubungkan titik VAR pada input 2 rangkaian penjumlah. Lalu, sambungkan sumber tegangan minus 5 volt pada input 3. Ukur besarnya tegangan output rangkaian penjumlah. Besarnya tegangan output yaitu sebesar minus 1,94 volt. Hasil pengukuran tersebut mengindikasikan bahwa rangkaian penjumlah telah berfungsi dengan cukup baik. PID controller digital. Pada PID controller digital, saya menggunakan Arduino Mega Pro Mini sebagai microcontroller. Berikut merupakan tata cara penggunaan serta unjuk kerja dari PID controller digital. Pastikan saklar dip switch dan saklar power PID controller analog pada posisi off. Kemudian aktifkan saklar dip switch dan saklar power PID controller digital. Tunggu hingga LCD TVT menampilkan menu penalaan parameter-parameter PID. Atur parameter-parameter PID menggunakan push button. Pada percobaan ini, atur SP pada 0 derajat. Atur nilai KP sebesar 1,8 dan untuk nilai KI sebesar 0,0004 dan nilai KD sebesar 0,17. Tekan tombol start pada push button. Amati grafik yang ditampilkan oleh LCD TVT. Dapat kita amati bahwa set point dapat dicapai oleh sistem keseimbangan bicopter. Hal ini mengindikasikan bahwa PID controller digital mampu berfungsi dengan cukup baik. Sekian unjuk kerja training kit PID controller yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.